Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita bersama dalam ketaatan majelis ilmu, masih dalam tema besar tazkiyatun nafs, di mana kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayat sucinya, mengambil kandungannya dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai zuhud, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi dan mewanti-wanti, ya, supaya kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Izhad fid dunya yuhibbakallah wa yuhibbukan nas. Zuhudlah kalian di dunia, maka Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan menyayangimu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti bahwa kita ini hidup di dunia hanya sebatas abiru sabilin, ya, seperti orang yang nyebrang jalan saja. Dan ketika banyak orang yang lalai, karena bagian dari maha bijaksananya Allah, ketika Allah berikan rezeki seluruh makhluknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan tanggung jawab khusus bagi dua makhluknya, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk ini punya tanggung jawab untuk beribadah. Sehingga ketika Allah berikan rezeki seluruh manusia, seluruh bangsa jin juga demikian. Tapi di antara mereka ada yang mau beribadah, ada yang enggak mau. Ada yang iman, ada yang enggak mau iman. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu memang penjara bagi orang beriman dan taman yang indah bagi orang-orang yang kafir. Sehingga kalau orang beriman kok melihat dunia dengan sudut pandang orang kafir, ini nggak benar. Ya. Orang beriman kok kemudian minder dalam urusan dunia dengan orang kafir, ini nggak benar. Orang kafir memang Allah berikan sesuai rezekinya di dunia, tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka di akhirat cuma punya satu tempat, yaitu neraka selama-lamanya. Jadi ketika kita marry kok kayak sukses, gemilang harta, usaha gampang sekali, ya, mudah sekali menggapai kedudukan dunia. Nah, kalau itu orang kafir, maka nggak layak untuk kita hasad dan iri, karena memang itu jatah yang Allah berikan hanya di dunia. Di akhirat Allah tidak akan berikan rahmatnya sama sekali. Bahkan Allah akan azab di neraka selama-lamanya. Nah terus bagaimana dengan
orang-orang yang beriman, tapi juga Allah berikan kelapangan dunia. Ya kalau mereka ternyata orang-orang yang Allah lapangkan dunia, tetapi dunia dijadikan sebagai jalan menggapai surga, ya itu boleh malah. Kita iri boleh seperti itu, ya Allah. Sahabatku ada yang kaya raya, tapi gemar sekali membantu orang, gemar sekali mensedekahkan hartanya, ya, senang sekali untuk membelanjakan dunianya di jalanmu. Lah itu malah boleh untuk kita iri. Tapi mencari orang yang seperti itu yang susah. Yang ada ketika dunia yang tidak seberapa ini kita pegang, ya mungkin kita nggak bisa nyebut langsung sombong, enggak. Ya, langsung kayak korun gitu ya enggak. Tapi sadar atau enggak sadar, ya, sedikit apapun yang kita raih dari dunia itu bisa membawa paling minim ujub, paling minim. Mau yang awamnya, mau yang alimnya, mau yang orang biasa, ya. Orang jangan, saya ngasih contoh nggak usah jauh-jauh, saya pribadi aja, ya. Lagi untuk barang anyar, ketemu sing barang lawas, kuwi rodok bangga. Lah itu apa namanya? Ujub kan? Ya. Kendaraan motor baru gitu. Lihat motor sing lawas ya, nggon aku luwe apik. Itu apa namanya? Itu ujub minimal. Minimal. Sadar atau enggak sadar? Makanya kenapa Islam itu memberikan berbagai macam tips-tips supaya hati kita tidak terpenuhi oleh gemerlapnya kenikmatan dunia. Bukan kita nggak boleh, tapi kita harus tahu takarannya, tahu batasannya, bahwa dunia adalah darul bala wa darul amal. Dunia itu ada tempatnya Allah uji. Allah coba kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah mengetahui, ya, Allah akan tahu siapa dari hamba-hambanya yang amalnya terbaik. Makanya dunia selain tempat untuk ujian dan cobaan, dunia juga sebagai darul amal, yaitu tempat untuk beramal. Penyesalan memang bukan sekarang, ya. Barangkali kita pun sudah berulang kali mendengarkan hal semacam ini, tapi biasa saja. Ya karena memang bukan hari ini kita menyesal. Hari menyesal itu ketika kita sudah beda alam. Kalau orang-orang yang di dalam kubur itu, kalau mereka bisa berbicara dan kita mendengarnya, mereka minta mungkin hanya sejam, 5 menit. Untuk apa? Beramal. Ada yang pengen dibangkitkan sejenak aja untuk sholat. Ada yang mohon kepada Allah, ya, untuk dibangkitkan kembali hanya untuk mau bersedekah, ya, karena nyesel. Tapi apa kata Allah? Kalla tsumma kalla, nggak mungkin, mustahil. Akhirnya nyesel. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan, mad dunya fil akhirah illa misli ma yaj'alu ahadukum asabi'uhu fil yam falyandur bima yarji. Dunia itu kalau dilihat oleh kacamata iman,
itu ibarat kita punya jari, kemudian kita masukkan ke dalam lautan jari, kemudian kita masukkan ke dalam lautan yang nggak tahu tepinya sebelah mana itu, kemudian kita angkat, ya kita angkat, maka air yang nempel di jari itu dunia. Ya, lautan itu baru ilmunya Allah, ya, kebesaran Allah. Dunia itu hanya sebatas satu tetes air yang nemplok di jemari kita. Kalau kita belajar IPA misalnya, kita sedang meneropong ya galaksi-galaksi, planet-planet, jarak antara bumi dengan matahari, jarak antara planet satu dengan planet yang lain, kita bakal tahu bumi itu ternyata kecil, masih banyak planet yang lebih besar daripada bumi. Nggak ada apa-apa. Tapi ternyata dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil hambanya yang bertakwa. Dari situlah pula Allah akan memasukkan manusia-manusia yang tidak taat ke dalam siksanya. Dan dalam bicara kezuhudan, karena muaranya adalah tauhid kita kepada Allah, dan kita wajib meyakini kalau Allah itu punya masyiah, punya kehendak. Ya. Masyiah Allah itu ada dua, ada masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Kehendak yang kauni, ada kehendak Allah yang syar'i. Masyiah kauniyah adalah segala sesuatu yang pasti terjadi dan kita tidak punya pilihan. Itu masyiah Allah. Ya. Allah berkehendak. Di antara kita ada yang lahir di Solo, ada yang lahir di Wonogiri, di Klaten. Mamanya saya Allah lahirkan di Madiun, nggak ada pilihan. Itu kehendak Allah dan pasti terjadi. Bahkan sudah terjadi. Ya. Itu namanya masyiah kauniyah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak orang-orang kafir yang di dunia kaya, orang-orang beriman di dunia banyak yang miskin, itu sudah masuk kategori kauniyah. Pasti terjadi. Tetapi selain masyiah kauniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga punya masyiah syar'iyah. Apa itu? Kehendak yang baik menurut Allah, meskipun ada sesuatu yang buruk di sampingnya. Dan kita bisa milih. Kita bisa milih. Nah, yang syar'i ini nggak bisa kita lemparkan. Kalau yang buruk kita sandarkan kepada Allah. Contohnya, ketika Nabi Ibrahim mengajarkan doa, ketika beliau sakit, apa yang Nabi Ibrahim sampaikan? Idza maridtu fahuwa yashfi. Saat aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Sakit bagian dari kehendak Allah, bukan? Iya. Tapi Nabi Ibrahim tidak nyebut Allah yang buat sakit, bukan. Tapi yang menyembuhkannya Allah. Nabi Ibrahim saking sopannya kepada Allah, sakit itu aku. Pokoknya yang elek-elek itu lemparkan kepada diri kita. Yang baik-baik baru lempar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mau yang baik, yang mau buruk, semuanya datang dari Allah. Sakit yang Allah ciptakan, sembuh juga Allah yang berikan. Musibah Allah yang turunkan, ya, yang angkat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau yang buruk-buruk, kita nggak boleh melempar ke Allah. Kenapa? Karena kita bisa usaha untuk menjadi yang lebih baik. Lah biasanya ngelemparnya itu dengan narasi takdir. Ya, gitu. Ketika ditegur, kenapa suaminya kok kerjaannya nyopet, maling, itu dengan mudahnya orang lah udah takdirnya. Nggak bisa. Oh dia nggak jadi maling bisa apa enggak? Bisa. Usaha nggak nyopet bisa. Tapi dipakai nih ke takdir Allah. Ya kalau kita bilang takdir Allah, ya betul. Tapi kita nggak boleh yang buruk-buruk kita sandarkan kepada Allah. Karena ada syar'iyah, ada pilihan, ada khiyari, ada kita yang baik kita pilih, yang buruk kita tinggalkan. Kenapa kok kamu malas sholat? Ya kalau Allah takdirkan saya sergap sholat ya bakal sergap sholat. Ya Allah nggak takdirkan saya sergap sholat jadi malesan. Ya nggak bisa. Males itu ya memang Allah ciptakan, tapi nggak boleh kita jadikan sebagai pembenaran. Bilang aja saya yang males, ya saya yang keset. Ya. Tapi kalau kita sergap, kita rajin, ya baru kita sandarkan kepada Allah. Semuanya ini ya kekuatan yang aku miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, terkadang ketika kita belajar zuhud, ya, kemudian dalam situasi yang Allah sempitkan, harta yang miskin, ya, pekerjaan yang susah, karena kita malas berusaha, kita sandarkan kepada Allah takdirkan saya miskin, Allah takdirkan saya. Nah, itu masalah. Sebelum kita punya perjuangan untuk usaha yang lebih maksimal. Nah, takutnya di dalam dunia pekerjaan ini dibawa. Perusahaan pengen kita lebih total. Ya, lebih kredibel, lebih profesional, akhirnya di-upgrade. Tapi memang gawane awake dhewe males untuk di-upgrade. Akhirnya mencari pembenaran dengan masyiah Allah. Wes tahu takdirnya aku wis pancen ngene. Ya, itu enggak boleh. Harus kita ada daya juang dulu. Berusaha dulu. Kalau sudah berusaha ternyata memang ya mentok, nah itu baru kita katakan qadarullah wa ma syafa'al, ya memang ternyata kesanggupanku sampai di batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zuhud kalau kita gambarkan seperti mata uang receh itu yang kepingan, yang biasanya antara bawah dan atas atau samping kanan kiri tergantung kita naruhnya, itu pasti ada dua gambar yang berbeda. Duit kan sebelahnya ongko, sebelahnya gambar, itu pasti. Nah, zuhud juga punya kembaran yang satu sama lain ibarat uang receh kepingan itu tadi, yaitu dengan qanaah. Zuhud sama qanaah itu saudara kembar, ya. Karena definisi qanaah adalah kita menerima pembagian yang Allah sebar dari rezeki ini, ya, dengan legowo, dengan syukur, ya, yang kemudian masuk ke zuhudnya, bagaimana dengan rezeki yang Allah berikan ini bisa membawa maslahat baik dunia maupun akhirat. Ya. Jadi zuhud bukan mesti harus yang ya Allah kayak sarung narate diumbah,
ya, gak gelem setrika, gak ada rapi-rapinya, ya, pakaian kaya pir sok beker supra, ya, ngepir sana ngepir sini, ya. Kalau ditanya kenapa, pokoknya saya anti dunia. Ya, sahabat Nabi zuhud semua itu, tapi mereka dalam hal kebersihan, kerapian, mereka juga bisa menjadi contoh. Nggak benar kalau zuhud itu kemudian sama sekali nggak mau dunia, meninggalkan dunia total, sehingga nggak kerja, ya, apalagi khususnya yang laki-laki, ketika istrinya, karena ini tadi, karena nggak paham masalah masyiah tadi. Saya itu punya beberapa jenis tetangga. Ada tetangga yang, ya Allah, anaknya banyak, tapi nggak diurus. Ya, dan orangnya ini kalau mau cari kerja tetap bisa, tapi nggak milih kerja tetap. Kerja tetap itu bukan kemudian kerja ini ya, maksudnya meskipun di rumah kerja tetap punya skill apa, you bisa, tapi nggak mau. Ya, lebih menjadi seorang salik, kalau bahasa sufinya itu, ya, melaku rono, ya, cari ketenangan hidup, ya. Nunggu ketemu sopo, gitu. Padahal di rumah anak banyak, istri juga ada. Kalau kita tanya, Pak, anak itu sekolah ya butuh semuanya, itu dengan mudah. Loh, ben anak kan yang nggawa rezekine dhewe. Ya betul, ini betul. Tapi aplikasi di lapangannya salah kaprah. Loh, ini waktunya sekolah lah Pak. Yang mulai pamela sekolah rezekine anak sing nyekolahne ya wis to. Loh, lah kok ngono? Jadi nggak ada tanggung jawab saya selaku orang tuanya. Saya punya tanggung jawab diantaranya mendidiknya. Dan salah satu tema mendidiknya ya dititipkan. Kalau nggak mampu ya di sekolah di mana. Dididik di rumah ya enggak. Ya, disekolahkan juga enggak. Kalau ditanya, rezeki anak dewe-dewe. Lah rezeki anak sing nyekolah nih ya kan sekolah. La haula wala quwata. Nah ini. Enggak seperti itu zuhud. Orang seperti ini biasa, saya itu zuhud. Ini malah salah di dalam memahami zuhud. Zuhud sama qanaah itu saudara kembar. Ya, jadi kita terima apapun dan seberapapun yang datang dari Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kalau bicaranya harta, silahkan dipegang, ya, disakuin, di dompet, silahkan, tapi jangan sampai di hati. Ya, kalau dipegang berarti kan mosok nyekel terus, ya. Kadang kita buka, kita bagi-bagikan. Kalau di dompet, disaku, kapan butuh dikeluarkan. Ya, tapi kalau di hati, ya sudah. Namanya di hati sudah susah untuk dikeluarkan. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kalau dapat rezeki nomplok, ya, tiba-tiba rezeki dunia untuk 5 miliar gitu. Wah, ini berarti saya nggak zuhud. Ya nggak bisa. Ya tetap 5 miliar kalau pilih mana? 5 miliar halal atau 5 juta haram? Pilih mana? 5 miliar halal atau 5 juta haram? Waras berarti Mas. Ya, pilih 5 miliar halal. Tapi jangan sampai itu dimasukkan hati. Ya, bagaimana 5 miliar itu malah kita bisa fungsikan untuk membangun jembatan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita 5 juta, ya sudah haram. Kalaupun halal, nggak banyak kita bisa usaha untuk ke surga. Cuma yaitu bicaranya ngajinya zuhud, ngajinya qanaah, ya, ngajinya bagaimana kita bisa memandang dunia yang tidak ada harganya.
Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sebagian manusia memang Allah pilih, ya Allah pilih, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, dan mereka memang punya khususiyah atau khosois, keistimewaan, ya, yang mana kalau bagi umatnya seperti kita dengan Nabi Muhammad, memang ada bagian-bagian tertentu yang itu keistimewaan beliau, dan kita nggak boleh meri, nggak boleh sama, nggak boleh ikut-ikutan, atau sampai di level pengen seperti Nabi dalam keistimewaan. Nggak bisa. Contoh ya, Nabi itu kan Allah istimewakan, cuma istimewakannya kan mungkin kita kan mandang enaknya tok, ya. Padahal kalau kita ngocone atau bercerminnya itu semuanya, wah itu abot. Allah, keistimewaan Nabi diantaranya, Allah wajibkan sholat duha dan tahajud bagi beliau. Tapi tidak bagi umatnya, termasuk kita. Cukup sunnah saja. Ayo, coba sekarang. Nabi itu duha wajib, tahajud wajib. Ya, jadi jangan cuma melihat enak ya Nabi, ya, dapat mukjizat, dapat cuma ini sekarang dalam tema sekarang. Duha wajib, tahajud wajib. Sanggup apa enggak? Setiap sholat, ya, mau ngimami sholat itu Rasul wajib bersiwak, wajib bersihkan gigi, mulut, tapi tidak untuk umatnya. Makanya Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda duburi sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan setiap mau sholat mereka siwakan dulu, ya, membersihkan mulut dan gigi dulu. Kita aja hal ini aja nggak sanggup, ya, beban. Tapi itu kewajiban bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang butuh, ya, orang yang butuh, baik dari sahabatnya atau orang lain yang datang dari luar Madinah misalnya, dan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan, maka keistimewaan Nabi itu Allah perintahkan wajib membantu siapapun yang datang kepada beliau dengan maksimal. Ya, coba, ya. Rasul itu punya kewajiban, siapapun yang datang wajib dibantu. Kalau beliau memang nggak punya, contohnya ada yang utang, Rasul ada, Rasul lunasi itu utang. Tapi kan terkadang Rasul kan nggak ada, ya, sehingga beliau kemudian sayembarakan kepada sahabat-sahabat. Ayo siapa yang mau bantu, ya, saudara kita ini, Allah jamin masuk surga. Itu kalau Rasul punya kemampuan, Rasul yang harus membantu. Ya, ayo, ya, sampai sejauh ini kita sanggup seperti ini. Siapapun yang datang kita bisa bantu. Tidak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Nabi, ya, dari dunia seperti harta rampasan, ya, kemudian kepiawaian dalam berdagang, ya, dan macam-macam, ya, nggak usah makan kenyang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dibolehkan puasa nyambung, puasa wisol sebutannya. Hari ini puasa, ya, kemudian nyambung sampai besok, itu boleh. Tapi kalau kita nggak boleh, harus berbuka di waktu maghrib. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan, Rasul itu nggak usah makan, minum, kenyang. Dengan apa? Dengan bertasbih, dengan berzikir.
Ya. Dan itu Allah kehendaki demikian. Dan nanti manusia beriman di akhir zaman mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Ketika paceklik ya, bertahun-tahun, ketika susah pangan, susah air sebagai tanda-tanda kiamat, ya, orang beriman akhirnya bersembunyi dari fitnahnya Ya'juj Ma'juj. Susah akhirnya cari makan, cari minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan rezeki mereka. Gak makan, gak minum, kenyang, gak haus. Dengan apa? Dengan zikir. Ya, dengan berzikir. Dan itulah salah satu pola hidupnya malaikat. Malaikat kan gak makan, gak minum. Tapi Allah berikan kehidupan. Dengan apa? Dengan mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Ada yang zikir terus-terusan, ada yang rukuk terus-terusan, ada yang sujud terus-terusan, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melihat Rasul mudah sekali mendapatkan ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu bagian dari keistimewaannya. Kita nggak bisa niru. Ya. Beliau meninggalkan keluarganya dengan tanpa harta, tetapi Allah berikan keluarganya, istri-istrinya penghidupan, itu keistimewaan. Ya, nggak bisa kemudian kita meninggalkan istri ya, atau keluarga tanpa bekal, ya, tanpa sekarang yo cadongan duit belanja, duit jajan anak-anak, nggak bisa. Ya, nirunya Rasul dulu gitu yo, ya itu Rasul. Ya, para sahabat juga nggak demikian. Mereka ketika berangkat haji, berangkat jihad, mereka pasti meninggalkan nafkah yang ada di rumah. Jadi kalau kita tidak mau dengan beralasan zuhud, ini salah besar. Ya. Bahkan dengan kita usaha, ikhtiar, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, itu bagian dari zuhud. Kenapa? Karena kemudian kita siap menerima seberapa banyak, seberapa dikit yang Allah tebarkan untuk kita. Itu malah zuhud yang benar. Ya. Maka dengan kita bisa mengilhami zuhud, qanaah, maka insya Allah kita akan muncul atau melahirkan dampak, ya wis lah, ya insya Allah inilah keberkahan yang Allah berikan sejauh ini. Ngapain terus aku berusaha sampai yang haram-haram tak kerja? Ya, karena zuhud itu bakal jauh dari yang haram. Qanaah juga demikian. Orang yang kayaknya kurang terus, nggak ada rasa qanaah, itu barangkali ya, ada yang haram di antara penghasilan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijadikan sebagai prinsip dalam berdoa, at'ib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Perbaiki artinya halalkan segala yang kamu makan. Dari usahanya, hasilnya, zatnya, ya. Karena ketika makananmu sudah halal, niscaya doa akan Allah kabulkan. Ini. Jadi penghalang doa terbesar adalah perkara yang haram. Salah satu prinsip ketika kita memahami zuhud, ya, yaitu dengan diantaranya an yakunal abdu
bima yadillah awthaq minhu bima fi yadi nafsihi. Ya. Jadi harus punya keyakinan yang di tangan kita itu enggak ada apa-apanya dibandingkan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sisi Allah itu ukurannya sudah enggak bisa kita gambarkan. Yang di kita itu cuma seberapa? Ya. Sepersekian, koma sekian itu kecilnya dibandingkan yang Allah miliki. Maka dari sini kita wajib memahami Allah itu dalam kebesarannya ya, asma sifatnya itu ada isbat, ada nafi. Ya, nafi itu peniadaan Allah itu tidak beranak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk, enggak tidur, enggak lelah. Itu namanya nafi. Yang satunya isbat, penetapan. Seperti Ar-Razzaq. Allah ya, zat yang menurunkan rezeki. Berarti memang Allah ya gudangi rezeki ya Allah. Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Maha mendengar, maha mengetahui, ya, maha berilmu, maha melihat. Itu isbat. Jadi kalau kita memahami bahwa Allah maha mengetahui, ya mosok kemudian kita pengen berbuat haram. Ya. Allah maha mendengar, Allah maha berilmu. Mosok kita pengen sombong di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi kita untuk zuhud itu bisa muncul kalau kita punya keyakinan kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau rakus dengan harta dunia, ya, sikut sana, sikut sini, jegal sana, jegal sini, nah, itu udah tahu, wah Allah itu maha mengetahui, bahkan maha menyiksa. Ya, selain maha memberikan pahala, Allah juga maha mengadab. Maksud kita nggak takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ar-ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Ya. Al-qanu' wa huwa zahid. Nah, ini wa huwal ghina. Qanaah itulah zuhud, yaitu ridho dengan yang telah Allah tetapkan. Ya, wa huwal ghina. Ghina itu rasa cukup. Ya, rasa cukup. Ini yang penting sekali. Jadi mohon kepada Allah dari doa-doa kita, diantaranya rasa kecukupan. Ya, karena banyak itu belum tentu cukup. Kurang, tapi kalau Allah berikan kecukupan, ya cukup, meskipun sedikit. Ya, sedikit, tapi kalau kita ternyata ya punya rasa kecukupan, Allah berikan kecukupan benar. Jadi masalahnya bukan banyaknya atau sedikitnya, tapi cukupnya. Sekarang ada orang yang mungkin punya seperti halnya orang yang mungkin bekerja di tambak. Orang minggu sesasi bisa jauh dari keluarga. Tapi mendapatkan hasil yang besar. Bisa puluhan juta. Tapi kan kita tidak tahu. Ternyata di belakangnya dia menjadi tulang punggung, ya, orang tua semuanya. Adik-adiknya banyak. Dia sudah keluarga, anak-anaknya juga banyak. Sehingga mungkin yang banyak itu terpreteli, ya, jadinya ya bisa jadi cukup, bisa jadi kurang. Ya, cara Jawa itulah wang sinawang.
Makanya Allah minta, yang Allah minta itu apa? Sisa. Yang Allah minta apa? Sisa. Zakat itu apa? Zakat itu kan harta sisa yang ngendep setelah nisab dan haul, atau ketika kita dapat langsung suruh mengeluarkan. Sisa kan jawabannya. Maka betapa zalimnya yang mengeluarkan fatwa yang tidak pernah ada di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, zaman Imam 4 madhab, zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, semua perawi hadis, yang 6 kitab sunan, gak pernah mengenal istilah zakat profesi. Ya, nah kok kemudian kalau mau sedekah sunnah silahkan, sedekah sunnah duit saya buat disedekah nih ya oleh. Tapi kalau bicara zakat itu sudah ada pakemnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nisabnya, ada haulnya. Ya, nisabnya dinisabkan dengan emas, tolak ukurnya. Zaman Nabi sih emas dan perak. Karena dinar dan dirham itu punya nilai yang tidak terlampau jauh. 1 dinar itu 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. Jadi kalau beli kambing 1 dinar bisa juga dengan 10 dirham. Tapi hari ini nggak bisa disamakan. Ya, perak sama emas terlalu jauh. Ya, emas per gramnya berapa? Ya bisa 900 sampai 1 juta. Perak murni berapa perak? Paling cuma 12.000. Jadi perhiasan jadi 70.000, 12.000 sampai 1 juta loh. Ya. Kalau dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menisabkan zakat itu dengan emas 85 gram, berarti kalau dirupiahkan ya 85 juta. Tapi kalau kita barometernya perak hari ini, yang perak itu 595 gram dikali 12.000 piro? Paling sik 7 yuta. 7 juta dengan 85 juta jonjing apa podo? Jonjing. Yang paling aman itu nisabnya nisab emas. Ditunggu habis dapat 85 juta, itu ditunggu setahun dulu, haul. Kalau pancet atau nambah baru 2,5% keluarkan, wajib hukumnya. Tapi kalau nyusut, ya nyusut baru nggak wajib lagi. Ya. Nah sekarang bayangkan penghasilan UMR katakan. Kalaupun dikalikan 12 bulan, paling belum sampai nisab emas. Ya, masih separuhnya dari nisab emas, barangkali, atau mungkin kurang daripada itu. Lah kemudian nggak dihitung kebutuhan, pokoknya sakmono. Pame UMR 2 yuta, ya, dipotong 2,5%. Ya nggak seperti ini itu enggak. Ya, belum nafkah primernya, belum kebutuhan ya yang lainnya, ya, belum utangnya, kemudian langsung dipotong 2,5%. Wah ini dari mana asal muasalnya? Kalau dibilang zakat wajib, tapi kalau sedekah sunnah silahkan. Wah itu nggak ada batasannya. Mau lagi punya, mau lagi nggak punya. Mau sedang banyak, sedang sedikit, silahkan. Kalau bersedekah mah nggak nunggu harus haul dulu, nggak harus nunggu sampai nisab dulu. Yang kita kritik adalah yang mewajibkan dalam bentuk zakat. Masalahnya sekarang yang muncul orang-orang ya seperti hanya seneng utang tapi malas bayar. Nah itu kan bikin repot zakat juga ya. Dulu nggak ada.
Zakat itu zakat mal maksudnya. Itu ketika sudah masuk nisab haul keluar, nisab haul keluar gitu aja. Yang utang yo nggak wajib zakat, dong namanya juga punya utang, wajibnya nyaur. Nah, hari-hari ini itu sampai ulama akhirnya ada perselisihan pendapat bagi orang yang utang tapi males nyaur. Umpamanya saya utang ke perusahaan Thayyibah. Saya utang 85 juta, satu nisab kan ini. Saya puter duitnya. Sampai 6 bulan ternyata 85 itu saya udah dapet. Ya. Kemudian sampai setahun lebih, ya, itu bahkan nggak 85, bisa jadi 120. Berarti kan saya dapat 85 sampai 1 tahun, itu kan hitungnya udah nisab sama haul. Cuma masalahnya itu bukan duit saya. Kalau 120, duit saya cuma berapa? 30 kan? Ya kurang lebih ya. 85-nya punya Thayyibah. Tapi saya aras-arasan bayar. Ya, sudah punya 120, enggak gendang lunasi 85. Ngkusik. Ya. Kalau sudah dapat 120, oh saya punya tanggung jawab kewajiban. 85 saya lunasi. Berarti kan duit saya cuma karek sisone. Apakah saya wajib zakat? Tidak. Karena saya bijak di dalam berhutang. Waktunya selesai lunas. Tapi ada orang yang seperti karakter males lunasi. Eman-eman. Setelah puter neh. Itu ulama akhirnya berselisih pendapat. Orang semacam ini dan yang lebih rojih pendapat para ulama wajib mengeluarkan zakat. Lu kan bukan duitku. Ya, bukan duitmu terus duitnya sapa? Duitnya sing tak utangi. Ya ndang lunasono makane, mbok cekel terus kok. Akhirnya juga wajib membayar zakat mal. Guru-guru apa? Guru-guru karakter yang buruk ini tadi. Nah ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ridho dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kemudian kita memahami bahwa dunia ini hanya sebatas perhiasan yang tidak abadi, kemewahan yang juga tidak abadi, diikuti dengan ketawakalan kita, usaha kita, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah zuhud, qanaah, ya, tawakal, kemudian ridho atas ketetapan Allah akan memenuhi hati dan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini teori dari materi zuhud. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, materi hari ini telah disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muammar masalah zuhud. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk minggu depan gantian ya tanya saya terus. Oke Ustaz, saya ambil tadi Ustaz terkait kita ini hidup seperti ibaratnya itu menyebar. Tapi pada prakteknya Ustaz yang di zaman modern ini yang semuanya serba cepat, praktis, ada beberapa hal yang membuat saya secara pribadi itu terdistraksi. Bagaimana begini? Ketika ada suatu target, kalau enggak begini, saya itu memiliki was-was terkait masa depan.
baik itu dari segi sosial, perekonomian dan lain sebagainya. Semuanya itu ketika yang hidup di zaman sekarang ini tidak dipersiapkan, itu masih ada was-was. Nah, sebagaimana juga dengan terkait pekerjaan juga, Ustaz. Ketika suatu pekerjaan itu ada suatu target, itu belum tercapai seperti itu juga membuat was-was. Dan was-was itu bahkan bisa masuk sampai mengganggu ibadah. Sholat kepikiran ini mau rampung seperti itu. Apakah mengganggu keabsahan sholatnya seperti itu. Terus yang kedua, terkait pola seperti itu, bekerja dengan target yang sifatnya itu malah menjadi hidup itu penerungsung seperti itu. Itu cara menetralisirnya begini sebenarnya. Katakanlah begini saja. Ketika ada berkumandang, itu adalah kalau zuhur masih jelas di sini ada istirahat siang gitu. Itu di situ ada makannya juga gitu. Kalau sholat ada biasanya yang asar, yang asar itu yang paling berbahaya itu biasanya asar. Ketika sedang mengerjakan sesuatu, ada di sini sudah mulai Allah masih nanggung kurang sedikit. Jadi cegah waktu ngomong garap nana ikomah. Dan sebenarnya sudah berbahaya sekali maksudnya. Nah, itu bagaimana cara netralisirnya Ustaz? Istilahnya katanya full gitu atau bagaimana untuk bisa kita berlatih bahwa yang kita lakukan ini adalah sebatas dunia atau pemikirannya salah itu terkait berjuangnya di dunia itu. Mungkin itu Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Oh iya. Barakallahu fikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa al-waswasatu minasyaitan. Was-was itu bagian dari syaitan. Jadi makarnya syaitan kepada manusia itu diantaranya dengan memberikan was-was. Ya, jadi memang was-was itu harus dihilangkan. Ya, sebelum tadi sudah disampaikan, sebelum was-was itu masuk ke dalam ibadah. Ya, masih mending karena itu nanti bertahap. Ya, sampai sholat masih mikir pekerjaan, sholat masih mikir kontak motor, sholat masih mikir. Nah itu masih mending gitu. Karena nanti kalau dibiasakan nggak cepet diobati itu sampai nantinya ke sholatnya itu, ke ibadahnya. Habis salam, sholatku mau diterima pura yuk, sholat naik. Sholatku mau wuduku sempurna pura, wudune sholat naik. Gitu terus, ya, gitu terus, sampai akhirnya was-was itu di level syahadatku diterima atau tidak, aku ini muslim atau tidak, ya, maka was-was itu harus dihilangkan, ya. Dan caranya yaitu dengan meninggalkan syak, meninggalkan keraguan. Ya, meninggalkan keraguan. Jadi kalau dalam ahli ibadah, kalau udah wudu ya sudah. Ada bisikan gue mau wudu, urung sempurna ini biarin dulu. Ya, sholat juga demikian. Sholat itu secara sah atau tidaknya selagi rukun wajibnya dikerjakan dari takbiratul ihram sampai salam, ya sah. Kalau masalah pahala khusyuknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sah ya sah. Ya, cuma dapat pahala sempurna atau tidak itu tiap orang bisa beda-beda. Maka ketika kita punya rasa was-was dalam kehidupan, apalagi masa depan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka tidak akan pernah tahu kalau ternyata apalagi yang muhajirin ini mereka pindah
dari tempat tanah kelahirannya kemudian ke Madinah. Dan setelah Rasul wafat ternyata malah bisa menaklukkan Romawi dan Persia yang mungkin ya dicerita di zaman mereka atau kakek-kakek mereka itu hal yang mustahil. Ya, tapi karena mereka beriman, bertakwa taat kepada Allah, ya, sehingga Allah nggak berikan was-was, tapi Allah berikan kepastian, mereka mampu menaklukkan dua negeri adidaya. Nah kita ini karena terlalu banyak syubhat, ya, perkara-perkara yang mengotori agama kita dari tawakal sehingga jatuh ke was-was. Dulu ketika belum ada asuransi kesehatan, Mbah Bawa itu ra mikir. Sapa wae kerokan ngono wae. Semua loro teh anget gitu aja. Bismillah. Ya. Gitu kan? Tapi semenjak muncul berbagai macam asuransi yang sampai hari ini bisa kita katakan ribawi. Ya. Maka akhirnya muncul was-was. Aku golek ora melu asuransi iki engko piye lek. Ya, engko lek aku gak melu asuransi ya. Piye ini? Ya, sampai anak lagi cengeng. Wis bingungi kuliah nang ndi. Iki model opo? Ya, anak baru lahir. Wis bingung kok kuliahe nang ndi gek biayane saiki sakmono susu. La haula wala quwata illa billah. Lebay semuanya. Seakan-akan Allah kita hari ini beda dengan Allah kita yang besok. Ya persiapan boleh. Ya, pakai statistik. Ya, hitung-hitungan boleh, tapi sewajarnya. Matematika Allah itu mengalahkan matematika kita. Ya. Maka bukan kemudian kita berarti mengalir saja. Ya enggak. Yang namanya strategi itu butuh, tapi jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga strategi yang kita lakukan, ya, strategi yang kita lakukan sampai menerjang keharaman yang datang dari Allah. Ya. Coba sekarang mbah-mbah buyut kita, nggak ada yang namanya was-was masa depan, tapi mereka punya pikiran. Nandur wit jati, nandur sengon, wis bungkuk nandur jati. Ditekoni, Mbah, jenengan nandur jati ki ndek apa? Ngawak wis ngono paling gede, jati gede jenengan pun nang ngisore wis dikubur. Ora apa-apa, ya engko sing manen ben anak putuku. Ini namanya strategi. Ya apa enggak? Nah, itu strategi itu Mbak Buyut kita apa pakai asuransi? Nggak ada. Tapi bener mau. Terkadang malah anak sing ora peka. Ya kan? Wih malah buat aset investasi. Ya malah jatuh ini didol main slot. Nah ini durhaka ini. Durhaka. Jelas. Ya. Kampung tempat tinggal orang tua saya itu masih pakai orang itu kita tahu berapa jumlah anaknya kok pinggir dalan roh. Karena ngitung wuwung omah. Wuwung omah, gini rumah itu. Pokoknya kalau rumahnya wuwunge 5 berarti anaknya 4. Ya, wuwunge 9 berarti anaknya 8. Itu dulu kita masih bisa ngitung. Bahkan anaknya piro to? Oh, anaknya 3. Karena wuwunge 4. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu itu kalau bangun rumah sesuaikan jumlah anak. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau anaknya besar apalagi nikah silahkan gowo sak wuwung.
Ya, ku anak ini kane gawa wong neh. Jadi ku karek anake wis mentas kabeh, tertinggal satu wong ya cuma orang tua tok. Apa enek model asuransi kaya ngono? Nah, ada yang kurang bayar nanti. Baru belayang. Ya, wis riba kapusan kan dosane double. Itu namanya strategi. Matematika gitu. Ya. Makanya nggak ada istilah orang zaman dulu mbah-mbah kita. Wah, kalau nggak kredit mana bisa kita punya? Nah, nggak ada, Mas. Itu zaman sekarang itu istilah kayak gitu. Ya, orang dicicil kapan isone. Nah, itu zaman itu. Lihat orang-orang dulu karena tawakalnya lebih besar dan ikhtiarnya lebih, ya, dan mereka tahu, ya, karena ibadah yang mereka lakukan membawa dampak, Allah berikan taufik, hidayah, macam-macam. Jadi masa depan itu kita pikirkan sah-sah saja. Jangan sampai kemudian kita berlebihan sampai menerjang yang Allah larang. Itu yang bahaya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sholat pada waktunya, ya kita berhenti sholat. Berhenti kerja untuk sholat. Ya, kalau ternyata ada was-was, kemudian wah gue sik wae tak kerja nih, masih ada waktu sampai komat, ini harus diobati. Simple, gampang, bagian listrik tinggal jeglek nih, bar. Ya, adzan jeglek nih semua. Wis komputernya mati kabeh. Ya kan? Wis mau nggak mau sholat. Ya, itu sub terapinya. Mulai bar ngono wis padha wah aku dijeglek nih. Nah, wis to. Akhirnya ya wis tak sholat sik wae. Nah, akhirnya nanti insya Allah jadi sholat semua. Ya, terkadang memang rada ada shock terapi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Monggo silakan ditutup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita akhiri.